Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Ummul Munawaroh, guru di MI Rodatul Hidayah, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja BPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Mata pelajaran Akidah Akhlak, materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu di kelas 6. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, alhamdulillah semuanya baik ya. Hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Safira dipimpin doa sebelum belajar. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengingatkan kita kembali kepada hafalan kita, adalah bersama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Indonesia bangsa
Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar tentang materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Oke, jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Ghafar dan Al-Afu, ya. Nah, tapi sebelum Ibu melanjutkan kepada materi, Ibu akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan arti Asma Al-Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Kemudian yang kedua, kalian siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian siswa atau peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan hikmah meneladani sifat Al-Ghafar dan Al-Afu dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu pada materi kali ini, ya. Kita akan mempelajari tentang Al-Ghafar dan Al-Afu, yaitu pengertiannya, pengertian Al-Ghafar dan Al-Afu, kemudian perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu, dan juga hikmah Al-Ghafar dan Al-Afu. Sampai di sini. Apa ada yang kita akan membahas tentang pengertian Al-Ghafar, ya. Al-Ghafar secara bahasa berasal dari kata Ghafaro, yang berarti menutupi atau maha mengampuni. Jadi itu secara bahasa dari kata apa? Dari kata Ghafaro, yang artinya menutupi atau maha pengampun. Dan secara istilah, itu secara bahasa, ya. Kalau secara istilah, Al-Ghafar berarti Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Jadi Allah menutupi hambanya punya kesalahan, ditutupi sama Allah gitu kesalahannya karena keluasan ampunan Allah. Itu arti Al-Ghafar secara istilah. Oke. Dan dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10. Coba kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus kabiru Rabbahu innahu kana Ghafaro. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia maha pengampun. Itu adalah dalil tentang pengertian dari Ghafar, ya, Al-Ghafar. Oke, selanjutnya bagaimana kita meneladani makna Al-Ghafar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Coba berikan Ibu contoh bagaimana sikap kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita untuk meneladani makna dari sifat Allah Al-Ghafar. Contohnya seperti apa, Sabira? Menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Oke, itu belum contohnya, ya. Maksud Ibu contohnya. Contohkan, misalnya ada yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita memaafkan, ya, memaafkan orang tersebut. Itu adalah makna dari meneladani sifat Allah Al-Ghafar.
ketiga, tidak mencari-cari kesalahan dan tidak membuka aib orang lain. Itu juga salah satu dari meneladani makna sifat Allah Al-Ghafar. Tidak mencari-cari kesalahan teman kita, ya. Kemudian yang keempat, tidak menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang lain, ya. Tidak membicarakan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Itu juga termasuk kepada meneladani sifat Allah Al-Ghafar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya seperti apa, Ismi? Menggunjing, membicarakan memfitnah, menyakiti. Contohnya seperti apa? Seperti penyesalan. Oke, itu contohnya, ya. Misalnya difitnah, tidak melakukan suatu kesalahan tapi dibilang, ya betul seperti itu namanya fitnah, ya. Dibilang seperti itu. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari Al-Ghafar, ya, tadi, ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan pengertian dari Al-Afu, ya. Oke. Secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus, ya, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Contohnya misalnya nih, kasih contoh, kalian setelah menulis misalnya pakai pensil, tapi menulisnya salah, dihapus pakai pensil, hilang tidak tuh? Hilang, ya. Nah, itu juga pengertian dari al-afu secara bahasa, ya, menghapus. Jadi menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan, itu secara bahasa pengertian dari al-afu. Sedangkan pengertian al-afu secara istilah berarti Allah maha pemaaf. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, dimaafkan sampai dianggap dihapus, sudah dianggap tidak ada dosanya. Itu arti dari al-afu secara istilah. Misalnya Irna punya salah misalnya sama Nani misalnya, ya. Nah, misalnya Nani sudah memaafkan, sudah dianggap Irna tidak melakukan kesalahan lagi. Misalnya itu adalah makna dari al-afu. Jadi sudah dilupakan, kesalahannya sudah dianggap tidak ada. Seperti dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat 60. Ibu bacakan, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma uya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwan ghafurun. Yang artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah maha pemaaf, maha pengampun. Oke, itu adalah dalilnya. Kemudian itu seperti apa kita meneladani makna al-afu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ampun kepada Oke, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan. Kemudian apa lagi? Meneladani makna al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Memberikan maaf kepada orang lain bahkan sebelum diminta. Itu contohnya, misalnya Safira minta maaf sama Amanda, tapi sebelum Safira minta maaf kepada Amanda sudah memaafkan. Itu adalah berarti Amanda sudah mengamalkan atau meneladani makna dari al-afu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Misalnya si April misalnya ngatain si Reza tidak langsung marah, ya. Ngejek si April, ngejek Reza misalnya. Kalau Reza langsung marah berarti Reza tidak meneladani makna al-afu. Tapi kalau Reza tidak mudah marah atas perilaku buruk orang lain, maka berarti Reza sudah meneladani makna al-ghafar dalam kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan al-ghafar dengan al-afu?
Kemudian terdorong untuk terus membaca istighfar. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya ya, kalimat thayyibah istighfar. Jadi jika kita meneladani hikmah dari Al-Ghafar dan Al-Afu itu, kita akan terdorong selalu membaca istighfar, karena ketika kita membuat kesalahan, kita dianjurkan untuk beristighfar. Maka terdorong selalu untuk membaca istighfar, karena istighfar itu termasuk dalam kalimat thayyibah. Kita dianjurkan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Oke, selanjutnya tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi waktu, tempat, dan juga umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Ya. Barang siapa memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, seperti itu ya. Oke. Kali ini Ibu akan membagikan kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi 1, 2, dan 3. Oke. Kelompok diskusi 1 tugasnya adalah membacakan pengertian dari Al-Ghafar ya. Kelompok 1. Kelompok 2 mencari pengertian dari Al-Afu. Kemudian kelompok 3 nanti tugasnya adalah menyebutkan perbedaan antara Al-Ghafar dengan Al-Afu. Nanti satu orang maju untuk presentasi perwakilan dari kelompoknya. Silakan diskusikan tugas kelompoknya. Ya. Beri waktu selama 10 menit. Sudah selesai waktunya ya. Oke. Perwakilan satu orang. Ismi maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok Anda perwakilannya Najwa ya. Ayo. Najwa. Kelompok 2 tugasnya adalah mencarikan pengertian dari Al-Afu secara bahasa dan istilah. Ingat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, siapa? Safira. Mencari perbedaan antara Al-Afu dan Al-Ghafar. Perbedaan Al-Afu dan Al-Ghafar memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafar. Al-Ghafar Allah Maha Pemberi maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Al-Afu Allah Maha Pemberi maaf dengan menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya, seperti tidak pernah dilakukan kesalahan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Sampai di sini ya, tadi kita sudah berdiskusi. Nah, dari pembelajaran hari ini, materi Al-Ghafar dan Al-Afu. Coba berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Materi hari ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
Oke, kesimpulannya kita tidak boleh mudah apa? Kita tidak boleh mudah marah terhadap orang lain. Terus apa lagi? Kesimpulannya, coba ayo. Kita harus memaafkan. Oke, harus memaafkan sebelum Meminta. diminta. Apa lagi? Selanjutnya masih ada lagi. Coba kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini terdorong untuk apa? Membaca istighfar. Karena kalimat istighfar termasuk kalimat apa? Kalimat thayyibah. Kalimat itu kalimat yang apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik untuk Ibadah. Oke, ya. Belum kopi, tak kopi. Itu adalah materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Nah, berharap dari materi kita hari ini kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Kemudian memaafkan orang lain, terus tidak memikirkan asumsi orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan mudah memaafkan ketika ada yang berbuat salah kepada kita. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini, karena Allah saja maha pengampun dan maha pemaaf. Maka kita sebagai hambanya juga harus bisa memaafkan orang lain, karena Allah juga maha pemaaf, maha pengampun. Oke, sampai di sini marilah kita membaca dalam bersama-sama, karena kita sudah selesai pada materi kita kali ini. Yuk baca bersama-sama. Silakan dipimpin doa sesudah belajarnya. Berdoa dimulai. Sampai bertemu di materi berikutnya. Selamat siang anak-anak.